Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji dan puja kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan banyak lagi nikmat-nikmat yang patut kita syukuri. Salam dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para pelatihnya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian Islam secara online yang diselenggarakan oleh Yayasan Bunyan Jakarta. Baik, agar kajian ini merupakan berkah rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kita buka sama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tema kita hari ini adalah zikrul maut, ya, mengingat kematian. Ya. Kita bisa lihat dalam surat Ali Imran ayat 185, saya bacakan saja ya artinya ya. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Nah ini ya bagaimana Allah mengatakan dalam surah Ali Imran 185, setiap yang bernyawa itu akan merasakan mati. Kita semuanya ini akan berakhir dengan kematian. Oleh karena itu ya dengan banyak kita zikrul maut ini ya mengingat kematian, insya Allah kita akan mempersiapkan kematian yang indah, kematian yang mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya itu bekal iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita bisa lihat dalam surah Al-Jumu'ah ayat 8 ya. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah dan mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dan dia memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi kita tidak bisa ya lari dari kematian. Ini dalam surah Al-Jumu'ah ayat 8. Ya, jadi semuanya akan dikembalikan kepada Allah ya. Jadi mau yang kaya, yang miskin, ya, yang ganteng, yang cantik, yang pintar, semuanya akan kembali kepada Allah karena kita adalah milik Allah. Ya. Nah, oleh karena itu tadi ya, dengan banyak kita mengingat kematian ini, ya akhirnya kita banyak mengingat akhirat. Memperbanyak mengingat akhirat adalah merupakan hal yang sangat dianjurkan dan memiliki manfaat. Ya, manfaatnya sangat besar nih. Kenapa? Kita harus banyak mengingat kematian atau zikrul maut ini. Nah, ini yang kita akan bahas hari ini, beberapa manfaat ya kita mengingat kematian atau zikrul maut. Pertama kali adalah supaya memendekkan angan-angan. Ya. Ya, finish kita, akhir kehidupan kita adalah kematian. Kita sudah punya jadwal-jadwalnya. Nah, ketika kematian itu sesuatu yang pasti, kita akhirnya tidak terpanjang angan-angan ya. Jadi semuanya itu ketika kita hidup di dunia ini, kita jadikan dunia ini tempat kita beramal soleh, kita menjadikan dunia ini tempat bekal kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan, ketatan supaya amal soleh ini bisa menjadi bekal kita nanti pulang kepada Allah. Ya, kita tidak akan pernah hidup selamanya dan tidak akan pernah kekal. Karena itu tadi, setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, oleh karena itu ya, perbanyak mengingat kematian akan memendekkan angan-angan kita. Kita tahu, dunia ini bukan tempat tinggal. Di sini hanya sebentar tinggal. Berapa umur kita di dunia ini? Apalagi umur Nabi Muhammad, ya, umat Nabi Muhammad ya. 60, 70, Masya Allah ya. Oleh karena itu, kita mempersiapkan sebaik-baiknya keimanan kita, amal soleh kita. Yang kedua juga dengan banyak ingat kematian, ya melapangkan dada. Kenapa dikatakan melapangkan dada? Kehidupan kita ini banyak sekali ujiannya, ada kesedihan, ada kesempitan. Tidak ada sesuatu yang abadi di dunia ini. Ketika kita ingat kematian, ada kesedihan, kita yakin akan ada pertolongan Allah. Kita yakin akan ada dari kesulitan-kesulitan, ada kemudahan-kemudahan. Lapang hati kita, ya. Karena apa? Karena kita menganggap dunia ini hanya sebentar, ya, bukan tempat tinggal. Jadi kehidupan kita juga tidak akan kekal di sini, sehingga ketika ada ujian-ujian berat, kita serahkan kepada Allah, minta petunjuk dari Allah, minta jalan keluar dari Allah, lapang hati kita.
Kemudian juga ya banyak mengingat kematian membuat juhud di dunia. Dia tidak menjadi orang yang bermegah-megahan, tidak menjadi orang yang tamak, serakah. Tidak. Dia tahu kematian itu adalah sesuatu yang pasti. Dia akan meninggalkan semuanya. Kenikmatan dunia akan ditinggalkan semuanya. Harta benda, keluarga, jabatan, semuanya akan ditinggalkan. Oleh karena itu dia juhud terhadap dunia. Dunia bukan di hatinya, tapi dunia ada di tangannya, dia yang mengendalikannya. Sehingga fasilitas-fasilitas dunia, kenikmatan dunia dia pergunakan untuk ya mencari bekal kenikmatan di akhirat nanti. Ya, jadi dia juhud dunia. Ya, kemudian apa lagi? Orang yang suka ingat kematian memiliki sikap qanaah. Ya, sikap qanaah dia selalu bersyukur atas apa yang Allah berikan kepadanya. Ya, ridho. Ya, karena dia tahu ukuran-ukuran yang Allah berikan kepadanya. Dia tidak mudah putus asa, dia tidak mudah marah, tidak mudah emosional ya, terhadap apa-apa yang terjadi pada diri dia. Kesulitan dia yakin ada kemudahan. Ya, karena itu dia akan bersifat qanaah. Itu juga orang yang suka mengingat kematian atau zikrul maut, dia akan selalu membekali dirinya dengan amal soleh. Nah disinilah ya tempat beramal. Alam kubur nanti banyak orang yang menyesal, si mayit-mayit banyak yang menyesal, meminta kepada Allah barang sejenak, berapa menit, berapa detik kembali ke dunia agar beramal soleh. Nah, para pemuda saat kita masih di dunia, kita masih di alam dunia ini, ayo perbanyak amal soleh kita. Pagi-pagi kita masih dihidupkan oleh Allah, Allah sayang dengan kita, karena Allah masih memberi kesempatan kita untuk beramal soleh, masih memberi kesempatan kita untuk perbanyak istighfar, memperbaiki kesalahan-kesalahan kita dengan melakukan ketaatan demi ketaatan. Orang yang suka mengingat kematian juga akan menambah keimanannya kepada Allah SWT. Kenapa? Ya, karena dengan mengingat kematian itu dia tahu ya, seperti mana hadis Rasulullah, hadis riwayat Tirmizi, perbanyaklah mengingat perkara yang merusak kelezatan, yaitu kematian. Kenikmatan dunia sesaat. Jadikan kenikmatan dunia itu untuk kita, ya, fasilitas kita untuk menuju akhirat kita. Jangan kenikmatan dunia membuat lalai. Jangan kenikmatan dunia membuat kita tuh lupa diri, lupa berterima kasih, lupa bersyukur. Tapi justru dengan kenikmatan dunia dilakukan, dipergunakan untuk melakukan kebaikan-kebaikan, tabungan di akhirat. Kemudian ketika ditanyakan siapakah yang paling cerdas ya, jadi ada hadis Rasulullah ya, diriwayatkan di hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, orang yang cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling bagus persiapan terhadapnya. Mereka lah orang yang cerdas. Mereka pergi dengan kemuliaan di dunia dan kenikmatan akhirat. Masya Allah, adem banget ya hadis riwayat Ibnu Majah ini. Jadi orang cerdas itu bukan orang yang titelnya ya mungkin satu baris atau berbaris-baris titelnya ya. Tapi orang yang cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Karena kalau dia banyak mengingat kematian, dia akan paling bagus persiapannya. Itulah orang yang cerdas. Karena apa? Dia mendapatkan kemuliaan di dunia, juga dia akan mendapatkan kenikmatan di akhirat. Masya Allah ya. Kemudian juga di hadis yang lain, hadis Bukhari Muslim dari Anas bin Malik ya. Dan janganlah kalian mengharap kematian walaupun buruknya musibah yang menimpa. Sekalipun ia melakukannya, maka berdoalah, ya Allah, hidupkanlah aku selama kehidupan itu adalah baik bagiku, dan wafatkanlah aku jika wafat itu baik bagiku. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Makanya kita juga dalam minta ada putus asa, misalnya ada yang sakit, ada yang merasa penderitaan yang bertubi-tubi, akhirnya minta kematian kepada Allah. Ya, jadi kematian adalah urusan Allah. Ya, kematian bukan haknya kita, kematian adalah di tangan Allah. Oleh karena itu kita minta kematian yang indah. Kematian yang indah adalah kematian yang memang ya kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Kita persiapkan dengan amal-amal saleh kita, sehingga kita mendapatkan kemuliaan di dunia dan kenikmatan di akhirat nanti. Masya Allah ya. Kemudian sebagian salaf juga mengatakan, perhatikanlah, bila kamu ingin mati dalam kondisi melakukan sesuatu, maka lakukanlah sesuatu itu terus menerus. Dan bila tidak ingin mati dalam kondisi melakukan tersebut, maka jauhilah sesuatu tersebut. Perbanyaklah memohon
husnul khotimah. Nah, biasanya orang tuh meninggal berdasarkan kebiasaan itu tadi, ya sebagian salah mengatakan gitu. Jadi kalau kita biasa dengan melakukan kebaikan-kebaikan, ya selalu melakukan amal soleh, selalu membaca Al-Quran, ya selalu menolong orang, selalu menyebarkan kebajikan-kebajikan, amal ma'ruf nahi mungkar, ya selalu mindset hidupnya adalah Allah, tujuan hidupnya adalah Allah, semua energinya adalah Allah, pokoknya Allah segala-galanya, sandaran hatinya. Jadi itu kebiasaan-kebiasaan yang dia lakukan di dunia, insya Allah nanti dia akan kembalikan juga dalam kebiasaan tersebut. Orang ahli Quran mungkin bisa jadi dia meninggal dalam keadaan baca Al-Quran. Orang ahli tahajud mungkin bisa jadi dia meninggal dalam keadaan tahajud, masya Allah, ya. Orang yang mungkin amal ma'ruf nahi mungkar mungkin dia meninggal dalam keadaan dia berdakwah, ya. Mungkin atau orang yang berjihad mungkin dia meninggal dalam keadaan dia berjihad, ya. Oleh karena itu kita usahakan, ya, kita usahakan kehidupan kita tuh habit kita, kebiasaan kita adalah kebiasaan yang baik, sehingga kalau Allah memanggil kita pulang dalam keadaan yang baik, yaitu husnul khotimah, ya. Allahumma ini as-salat husnul khotimah, ya. Nah, kematian merupakan perkara yang menyakitkan dan memisahkan antara manusia dengan kekasihnya di dunia. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang suka bertemu Allah, maka Allah suka bertemu dengannya. Dan barang siapa yang benci bertemu dengan Allah, maka Allah benci bertemu dengannya. Jadi kita akan datang kepada Allah, kita akan berjumpa dengan Allah. Makanya dengan kematian, yaitu tadi, ya, itu adalah kita berpisah dengan dunia, tapi insya Allah kita akan bertemu dengan kekasih kita yang sebenarnya, yaitu Allah. Kemudian dalam diskusi juga, aku tidak ragu dalam hal yang aku lakukan, sebagaimana keraguanku dalam mencabut nyawa hambaku yang mukmin, di mana dia membenci kematian. Aku tidak suka menyusahkannya, namun hal itu harus dilakukan. Ya, hadis riwayat Tabrani. Kematian memang itu adalah yang pasti, karena manusia tidak ada yang kekal. Walaupun manusia tidak menginginkan kematian, karena mereka mungkin khawatir, ya, kelezatan dunia. Tetapi ketika orang-orang beriman cinta kepada Allah, ya, Allah adalah cinta segala-galanya, pasti dia ingin bertemu dengan kekasihnya, yaitu Allah. Dan ketika dia bertemu dengan kekasihnya, itu dah melalui proses kematian dan ketemu nanti dengan Allah. Masya Allah, ya. Maka kita lihat banyak, ya, orang yang berjihad di sabilillah, mereka tidak pernah takut, ya, meninggalkan dunia karena mereka bertemu dengan kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Perasaan membenci kematian tidak dirasakan karena pancaran makrifat dan keyakinan. Dia yakin pertemuannya dengan Allah adalah kenikmatan terbesar selain kenikmatan lain dalam kehidupan yang kekal dalam surga, dan meninggalkan kehidupan dunia yang penuh fitnah dan cobaan. Insya Allah dengan kematian suatu saat nanti, ya, kematian itulah yang membawa kita nanti, ya, bertemu dengan Allah di surganya nanti. Karena memang proses kehidupan kita adalah ada alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam kubur, alam akhirat. Dan insya Allah kalau berdoa terus kita kepada Allah supaya kita memantaskan diri kita bisa bertemu dengan Allah di surganya. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan bagi kita semua dalam melakukan ketaatan, meraih rahmat dan ampunannya menuju pertemuannya dengannya. Dan tadi sebaik-baiknya kematian adalah kematian yang husnul khatimah. Mari pemirsa semua, kita terus berusaha dan selalu berdoa agar kita dikembalikan dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan kita taat pada Allah, kemudian kita memperbanyak kebaikan-kebaikan, ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan Allah meridhoi kita semua, memimpin hidup kita semua dalam ketaatan dan ibadah yang lurus kepada Allah SWT. Ada salah khilaf, saya minta maaf lahir batin kepada pemirsa semua, pada Allah SWT. Alhamdulillah, maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.